Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu tentang keputusan dari PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihannya. Oleh karena itu, PSSI akan segera mencari pelatih baru untuk melatih Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U23, dan juga Timnas Indonesia U20. Karena dalam tim kepelatihan asal Belanda tersebut, ada juga Gerald van den Berg yang sebelumnya melatih Timnas Indonesia U23, dan ada juga Frank van Kempen yang sebelumnya melatih Timnas Indonesia U20. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat, bahwa penghentian kerjasama ini atas dasar persetujuan kedua belah pihak, alias di terminologi secara profesional adalah mutual termination. Tetapi Dirtek tidak diberhentikan, yaitu masih Alexander Zwiers, dan penasihat teknis dari Timnas Indonesia juga tidak diberhentikan, masih Jordi Cruijff, dan Head of Talent Scout juga tidak diberhentikan, yaitu masih Simon Tahamata. Jadi saya pikir teman-teman, dalam hal ini PSSI mengambil langkah yang tegas dan juga tentunya profesional untuk mengakhiri kerjasama dengan tim kepelatihan asal Belanda tersebut. Karena seperti yang sama-sama kita juga bisa melihat bahwa permainan dari tim nasional Indonesia tidak stabil. Dan juga hasil akhir dari tim nasional Indonesia tidak konsisten. Artinya apa? Artinya memang tim kepelatihan asal Belanda ini tidak layak untuk melanjuti kerja mereka sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia di level senior U23, walaupun yang U20 kita kan belum lihat, Frank van Kempen. Tapi ya saya pikir PSSI juga sekarang sudah tidak peduli lagi, tapi memang mereka harus melakukan pergantian pelatih. Jadi artinya pergantian pelatih dari PSSI yang sebelumnya mengganti Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert dan kawan-kawan terbukti tidak berhasil. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ada kan rekam jejak digitalnya bahwa saya tidak pernah merasa kecewa ataupun marah dengan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Karena pergantian pelatih itu adalah hal yang lumrah atau normal. Boleh saja kalau memang PSSI secara internal memilih untuk mengganti pelatih, tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih baik, untuk mengubah permainan dari tim nasional Indonesia menjadi lebih baik. Kan seperti itulah kira-kira pemikirannya. Tapi ternyata pada saat pergantian pelatih tersebut terbukti tidak sukses, maka mau tidak mau harus mengakhiri kerjasama dengan tim kepelatihan yang dinarasikan sebelumnya. Bukan oleh Ketua Umum PSSI tentunya, tapi sebelumnya dinarasikanlah sebagai tim kepelatihan terbaik dari tim nasional Indonesia. Terbaik dalam hal apa? Saya nggak ngerti. Terbaik dalam hal apa? Saya sampai hari ini nggak paham. Terbaik dalam hal apa? Kalau memilih pemain saja, salah. Kalau dalam cara bermain saja, tidak memaksimalkan potensi dari para pemain kita. Jadi memang resiko yang sebelumnya diambil oleh PSSI itu, kalau dalam pemikiran saya secara positif, adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tapi ternyata itu kan tidak terjadi. Dan saya kira sebelumnya PSSI tidak akan nih mengakhiri kerjasama dengan tim kepelatihan asal Belanda ini. Karena kan ada tuh rekam jejak digitalnya juga. Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa teman-teman gak perlulah berteriak Patrick Kluivert out. Karena saya kira gak akan diganti nih. Karena sebelumnya Gerald van den Berg pun yang gagal total bersama Timnas Indonesia U23 juga kan gak diganti. Dan sudah ada pernyataan sebelumnya kalau nggak salah dari Wakil Ketua Umum PSSI bahwa secara internal PSSI akan menjalankan durasi kontrak dari Gerald. Tapi ya sekarang tentu PSSI sudah tidak peduli lagi karena memang ini perlu dirubah. Dan saya pikir PSSI melakukan atau mengambil keputusan ini bukan saja karena tuntutan dari kita semua sebagai supporter, tapi juga tentu secara internal mungkin sebagian atau feeling saya ini mayoritas memang sudah tidak sepakat atau tidak setuju jika Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini lanjut. Bagaimana caranya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini bisa melatih Timnas Indonesia ketika memang mereka sendiri belum bisa memahami kekuatan dari Timnas kita? Jadi jangan cuma lihat kelemahan kita, lihat kekuatannya apa. Kita punya mayoritas pemain-pemain yang bermain di Eropa, betul kan? Teknik permainannya bagus. Tapi pada saat mereka datang ke Asia, atau ya ke ASEAN lah ya, ke Asia Tenggara, kan perjalanannya jauh. Betul dong, artinya apa? Tentu mereka sudah mengalami yang namanya jet lag.
kelelahan juga secara perjalanan, iya kan? Tapi meminta para pemain itu bermain terbuka, bermain ball possession, itu juga sebetulnya kan tidak wajar. Tapi kan dalam hal ini kan saya tidak mengkritisi itu. Kalau memang itu berhasil bagus, tapi lawan Australia hancur lebur. Timnas kita lawan Bahrain bisa menang 1-0, oke. Tapi pakai konsep yang berbeda kan, nggak pakai itu filosofi yang namanya total football lah atau ball possession lah. Lawan siapa lagi terus kemudian setelah lawan Bahrain, lawan China menang 1-0, tapi kemudian lawan Jepang hancur lebur 6-0. Memang di FIFA Matchday timnas kita bisa menang 6-0 lawan Chinese Taipei, kita hore-hore kan, yang rame kan di sosial media kan. Tapi saya sudah mengatakan pada saat itu ini bukan level kita tuh sudah jauh di atas. Lawan Lebanon nggak bisa meraih kemenangan. Ini saya kasih catatan sedikit nih tentang Patrick Laut dan kawan-kawan nih. Kemudian masuk ke round 4, oke, memang nggak adil. Memang nggak adil. Tuan rumahnya tuh Arab Saudi, memang nggak adil. Kemudian kita juga sempat was-was, wah pelatihnya asal Timur Tengah. Tapi ternyata, wasitnya asal Timur Tengah. Asal Kuwait, kita sudah was-was. Ternyata kan aman. Wasitnya nggak ada aneh-aneh. Tapi pemilihan pemain tuh sudah agak wajar, ya kan, dan timnas kita nggak bisa main. Padahal Arab Saudi juga lagi melakukan perubahan tuh. Dengan pelatih mereka yang belum lama juga, ya kan, melatih Herve Renard. Karena pelatih sebelumnya kan, Roberto Mancini kan dipecat oleh Federasi Arab Saudi. Tapi mereka ternyata bisa memanfaatkan kesulitan para pemain kita untuk bekerja sama di atas lapangan, sehingga mereka bisa menang. Dengan skor 3-2. Memang kalahnya tipis, teman-teman. Memang kalahnya tipis, tapi secara permainan seperti tim amatir. Wah, sorry to say lah. Lawan Irak, kita menghadapi pelatih yang sebelumnya dipecat Australia karena gagal mengalahkan Indonesia dan sebelumnya kalah lawan Bahrain. Betul dong, tapi Bahrain kan bisa kita imbangi, kemudian kita menang. Iya kan? Tapi lawan Irak itu, ternyata para pemain kita atau mungkin pelatih kita inilah, Patrick Laut ya, pelatih kita sebelumnya dong ya, kan sudah ex ya. Nah, dia tuh tetap memaksakan para pemain tuh bermain terbuka, padahal sebelumnya baru saja bermain melawan Arab Saudi. Itu yang dimanfaatkan oleh para pemain Irak yang menyimpan tenaga mereka, tapi babak kedua mereka keluar. Kalah kita 1-0. Walaupun ball possession kita persentasenya lebih baik, tapi kita kalah. Nggak bisa menciptakan banyak peluang. Secara open play, dari 2 pertandingan hanya menciptakan 2 shot on target. Dari 2 pertandingan. Nah itu kan sangat memalukan. Padahal kita tentu optimis dengan materi pemain yang kita punya, yang ada yang bermain di Liga 1, ada yang bermain di Bundesliga, ada yang bermain di Serie A, banyak juga yang bermain di Eredivisie, dan mereka habis-habisan di atas lapangan, jadi gak perlu ragukan mereka. Maka itu saya juga tidak mengomentari postingan dari Jayid Ses. Saya gak mengomentari. Ya terserah, kalau memang Jayid Ses ingin bercerita soal apa yang PSSI lakukan di belakang layar, ya karena memang hanya dia yang tahu, ya udah saya gak ingin mengomentari, silakanlah, dia kan kapten kita. Gak masalah. Tapi apakah dia disebut soal pelatih di postingannya? Saya sih gak baca. Coba teman-teman ada baca gak? Kan enggak juga ya, kayaknya gak ada. Nah artinya apa? Bahwa memang dia bercerita tentang federasi kita yang memang, saya selalu katakan, sudah menyiapkan segalanya itu dengan baik. Tapi salah satu blunder yang menurut saya dilakukan adalah sebelumnya mengganti pelatih pada saat di tengah jalan, ya kan? Tapi bagusnya mereka sadar dan mereka juga tidak keras kepala. Dan akhirnya melakukan pergantian ini. Karena kalau seandainya keras kepala dan tetap mempertahankan tim kepelatihan terbaik asal Belanda ini, wah bisa lebih kacau timnas kita. Ya kan? Dan saya harapkan nanti teman-teman juga bisa bersabar karena pelatih baru yang nanti masuk, ya tentu pelatih baru tersebut harus memulai sebuah proses. Ya kan? Proses untuk apa? Proses untuk dia mengidentifikasi para pemain kita, untuk mengetahui karakter dari para pemain kita, dan nanti untuk memakai konsep yang pas sesuai dengan karakter para pemain kita. Jadi dalam hal ini sekarang memang waktunya kita untuk bersabar. Dan memang benar juga sih bahwa walaupun pelatih sebelumnya juga tetap dipertahankan Sintayong, memang tidak ada jaminan timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Tapi tentu dari segi permainan seharusnya lebih baik daripada tim kepelatihan asal Belanda ini. Betul kan? Saya harus berbicara secara fair. Jadi yang pada saat kita melihat hasil akhirnya kalah, udah itu mainnya gak benar, ya wajar lah kalau kita berteriak. Jadi saya pikir sekarang adalah saatnya kita cooling down ya. Maka itu saya juga tidak pernah menyerang siapa-siapa di konten saya. Secara personal gak ada, karena saya hanya berbicara soal fakta. Dan saya juga tidak pernah mengatakan, wah udahlah nih PSSI diganti di ini, itu enggak lah. Tapi selama mereka masih coba untuk melakukan perubahan ke arah yang baik, ya udah kita tunggu. Ini sekarang perubahannya akan seperti apa. Kita berikan mereka waktu.
Dan kita harapkan nanti pelatih yang dicari juga jangan terburu-buru. Dan coba juga dilihat CV-nya nih. Ya memang kita tahu sekarang ya untuk bicara Piala Dunia masih jauh. Tapi masih ada Piala AFF, kemudian ada Piala Asia 2027. Ya kan? Nah ini dua yang sekarang kita lihat. Dan kita harapkan nanti akan ada juga pembinaan pemain usia muda. Biar ada juga regenerasi, tapi dengan cara yang benar gitu. Karena sekarang kan sudah ada nih Dirtek, sudah ada penasihat teknis, sudah ada Head of Talent Scout yang masih dipertahankan. Dan saya pikir mereka yang dipertahankan ini memang adalah orang-orang yang profesional. Dan bukan salah mereka juga timnas gak lolos ke Piala Dunia. Ya kan, karena mereka kan tidak secara langsung terlibat dengan timnas Indonesia. Tapi saya pikir saya punya harapan yang besar dengan Dirtek ini. Yang saya ikuti rekam jejaknya adalah memang orang yang tegas. Dan saya harapkan PSSI bisa juga memaksimalkan peran dia untuk mengidentifikasi juga talenta-talenta muda dan juga membuat sebuah konsep permainan yang pas bagi para pemain kita. Itu yang kita perlukan juga. Jadi mau mengambil pemain-pemain keturunan silakan, kita gak keberatan. Mereka luar biasa di atas lapangan. Tapi perlu juga ada pembinaan dari usia muda. Perlu juga ada liga-liga untuk para pemain muda ini secara konsisten gitu ya. Artinya ya dipakai sistem kompetisi, jangan dipakai sistem turnamen lagi. Memang itu adalah investasi yang besar. Tapi saya pikir itulah yang sekarang perlu dilakukan oleh PSSI. Dan dalam hal ini, ya saya kembali mohon maaf bahwa saya bersalah. Saya kira bahwa Patrick Kluivert dan kawan-kawan tidak akan dipecat. Tapi ternyata dalam hal ini, PSSI mengambil keputusan yang tepat. Dan saya harapkan PSSI ke depannya juga akan bisa lebih baik untuk bisa tetap menjaga konsistensi permainan dari timnas kita. Dan ya tentu yang kita harapkan adalah sepak bola kita akan terus berjalan on the right track ke arah yang lebih baik. Dan kita semua sebagai supporter juga kita jangan sampailah sedikit-sedikit nanti kita teriak-teriak. Kita sekarang kasih waktu ke pelatih baru yang nanti akan masuk. Saya sampai hari ini belum mendapatkan info. Dan saya pikir ya mau pelatih dari Eropa pun boleh, mau pelatih dari Asia pun boleh. Asalkan pelatih yang pertama, yang paling pertama yang penting ini adalah yang tegas. Tegaslah kepada para pemain, bisa menjaga ruang ganti. Kemudian harus cerdas untuk lagi-lagi memahami apa sebetulnya konsep permainan yang ideal bagi para pemain kita. Mau main pragmatis pun gak masalah, mau main possession pun gak masalah, tapi harus ingat bahwa para pemain kita yang datang dari Eropa itu biasanya akan terkuras duluan tenaganya dengan perjalanan jauh yang mereka lakukan. Jadi harus juga lebih pintar untuk memakai konsep permainan agar di atas lapangan para pemain bisa bermain konsisten dan juga tentunya mendapatkan hasil akhir yang positif. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.